Erick Thohir maju jadi ketum PSSI. Apa saja kira-kira yang akan berubah ya? Surat izin belum terbit. Kenapa liga dijalankan? Berita-berita dari klub Liga 1 dan juga Timnas Indonesia. Semuanya akan kami rangkum di Rio Hotspot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hotspot lovers, inilah Rio Hotspot untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Menteri BUMN Erick Thohir kabarnya mempertimbangkan jika dirinya dicalonkan jadi ketum PSSI yang baru. Menurut Erick Thohir, dirinya mau saja jadi ketum PSSI jika ada yang meminta. Tapi jika tidak ada yang memilih dan meminta, buat apa? Sama saja seperti mimpi di siang bolong. Dikutip dari berbagai media, Erick Thohir membeberkan kekurangan sepak bola kita, di mana banyak sekali kebobrokan dan kekurangan penguasa sepak bola kita. Soal PSSI, Erick Thohir mengaku semua ketum PSSI itu ada baiknya dan ada buruknya. Hanya saja sistem di tubuh PSSI ini yang harus dirombak. PSSI harus transparan, uang masuk, uang keluar, dan semua program harus jelas dan bisa diketahui secara umum. Yang kitanya mau terus nggak didukung buat apa? Sama aja mimpi di siang bolong. Kalau didukung kita pikirkan, kita lihat gitu. Tapi ini harus kebersamaan, jangan nanti saling menyalahkan dan supporter klub PSSI. Erick Thohir pun menyoroti murahnya pembayaran hak siar dari stasiun televisi pada klub. Padahal menurut Erick Thohir, jika di luar negeri hak siar televisi ini sangat mahal sehingga bisa jadi pemasukan besar bagi klub. Dan menurut Erick ini harus diubah juga. Nah, jika Erick Thohir jadi ketum PSSI, apa yang kira-kira akan berubah ya? Yang pasti Liga 1 tak akan disiarkan di Indosiar karena Erick Thohir punya stasiun TV sendiri, yakni JAK TV dan Transmedia. Lalu operator liga pun kemungkinan tak akan dipegang lagi oleh PT LIB, tapi dipegang oleh Mahaka Sport. Seperti diketahui, Mahaka Sport adalah pencetus gelaran Piala Presiden untuk pertama kalinya di tahun 2015 silam. Jadi secara singkatnya, jika Erick Thohir jadi ketum PSSI, yang berubah adalah pertama, seluruh jajaran Exco, tapi tidak dengan Hassani Abdul Ghani ya, karena Hassani Abdul Ghani adalah CEO Mahaka. Lalu jajaran PT LIB pun dibubarkan total dan digantikan oleh disusunan yang baru. Operator liga pun bukan lagi PT LIB, tapi kembali pada Mahaka yang artinya PT LIB almarhum. Lalu siaran Liga 1, 2, dan 3 kemungkinan tak akan disiarkan di Indosiar atau SCM lagi, tapi di Republika Group dan Transcorp. Jadi ya seperti JAK TV, Trans TV, dan Trans 7. Tapi ada satu hal yang nggak mungkin berubah atau nggak akan berubah ya, yakni nama liga akan tetap pakai BRI lantaran BRI adalah milik BUMN. Dan tak bisa dipungkiri 2 tahun sudah Erick Thohir jadi sponsor utama gelaran Liga 1, yakni dengan BRI-nya atau BUMN-nya. Jadi wajar ya jika polling Erick Thohir untuk jadi ketum PSSI itu yang paling tinggi ratingnya ya karena udah 2 tahun juga liga kita ini dibiayai atau disponsori oleh BUMN. Mungkin belum banyak yang tahu jika sebenarnya izin lanjutan Liga 1 itu belum terbit loh dari Polri. Pihak Polri baru cuma mengizinkan saja tanggal 5 Desember digelar. Sementara surat izinnya itu belum terbit. Bahkan belum ada satupun tim Liga 1 yang menerima surat tersebut.
Rencananya pihak Polri justru akan memberikan izin atau menerbitkan surat izin ini pada Senin 5 Desember 2022. Nah, saat berita ini dibuat Senin pagi, memang surat izinnya belum terbit ya. Tapi jika liga tetap digelar Senin ini, mungkin saja surat izinnya sudah terbit. Tapi menurut Direktur PT LIB Peri Paulus, PT LIB tetap akan gelar Liga 1 pada Senin 5 Desember 2022 dengan alasan cuma tunggu surat izin terbit saja. Sementara izin secara lisan sudah diterima, maka dari itu PT LIB berani lanjutkan liga. Tapi nggak semua pihak seneng loh dengan liga dilanjutkan lagi. Ada juga yang justru nggak senang liga dilanjutkan lagi. Salah satunya adalah pihak Aremania. Segelintir kelompok Aremania ini justru menanyakan kenapa liga dilanjutkan sementara kasus Kanjuruhan seperti terabaikan. Bahkan para Aremania sudah kembali melakukan demo lagi pada minggu lalu dan akan kembali demo pada Senin ini. Nah, aksi-aksi Aremania ini dikhawatirkan membuat pihak Polri akhirnya mengurungkan niatnya untuk memberi izin kompetisi liga dan bahkan mencabut izin kompetisi yang sudah akan digulirkan ini. Kita beralih ke berita-berita klub Liga 1 dari Persib Bandung. Ada apa ya dengan Teja Paku Alam? Kiper utama Persib Bandung Teja Paku Alam memiliki catatan unik sekaligus aneh selama membela Persib Bandung nih. Catatan aneh itu adalah Teja Paku Alam selalu absen di laga awal Persib. Sejak didatangkan Persib di 2019 lalu, Teja selalu melewatkan laga-laga awal Persib lantaran cedera. Di musim perdananya bersama Persib, Teja tampil di ajang pramusim. Tapi ketika liga dijalankan di 2020, Teja pun sempat cedera dan absen. Begitupun saat Liga 1 2021-2022, Teja tampil di pramusim tapi justru cedera di awal liga. Musim ini pun demikian, Teja tampil di pramusim dan cedera di awal liga. Dan kini setelah liga dilanjutkan, Teja sempat tampil di ajang uji coba. Tapi ketika liga dilanjutkan, Teja justru sakit. Lalu apa penyebabnya Teja ini seolah sulit tampil full di Persib tiap musimnya? Musim lalu setelah sembuh dari cedera, Teja terpilih sebagai kiper terbaik kedua Liga 1 di bawah Adilson Maringa dari Arema, tapi gagal persembahkan gelar juara pada Persib. Lalu apakah cederanya Teja di awal musim ini pun akan kembali membuat Persib gagal lagi raih gelar juara? Dari Persebaya, laga pekan ke-12 melawan Barito Putra akan jadi perhatian khusus pelatih Aji Santoso, terutama soal kekuatan tim. Pasalnya setelah menghadapi Barito, Persebaya akan jumpa salah satu tim kuat yang juga tim yang tengah on fire, Persib Bandung di pekan ke-13. Ada kemungkinan Persebaya akan kehilangan beberapa pemain andalan. Andai di laga kontra Barito, para pemainnya tak hati-hati. 3 pemain yang rawan absen adalah Alwi Slamet, M. Hidayat, dan Catur Pamungkas. Ketiganya sudah mendapatkan 3 kartu kuning. Ditambah Persebaya pun kehilangan Rizky Ridho dan Marcelino Ferdinand yang dipanggil ke timnas. Tapi kekhawatiran Persebaya ini pun sama yang dirasakan oleh calon lawan Persebaya di pekan ke-13, yakni Persib Bandung. Jika di laga kontra Persik Kediri para pemain Persib tak berhati-hati, maka ada beberapa pemain Persib yang bakalan absen di laga seduluran nanti. 3 pemain yang rawan absen di kubu Persib ada nama Nick Wipers, Daisuke Sato, dan David Da Silva. Sebenarnya ada nama Ricky Kambuaya sih, tapi Ricky Kambuaya tengah dipanggil ke timnas. Jadi intinya 2 tim seduluran ini harus ekstra hati-hati jika tak mau skuadnya ompong di pekan ke-13 nanti. Dari Timnas Indonesia, Timnas Indonesia di ajang AFF nampaknya akan sedikit diuntungkan dengan kacaunya skuad beberapa tim-tim besar. Seperti tim Malaysia yang kabarnya ada 14 pemain Malaysia yang menolak gabung tim Malaysia di AFF ini. Lalu ada timnas Thailand yang kabarnya pemain-pemain andalannya yang main di liga luar negeri tak bergabung dengan skuad Thailand dan hanya akan memakai pemain-pemain di liga lokal saja. Dan hanya 8 pemain saja yang berstatus pemain lama di timnas Thailand. Dan juga timnas Vietnam yang kabarnya justru kacau sebelum AFF digelar lantaran kisruh sepak bola di Vietnam yang membuat AFF meragukan kembali kesiapan Vietnam. Tapi jangan gegabah, justru tim-tim ini bisa saja mengejutkan Indonesia. Apalagi tim-tim seperti Laos, Singapura, dan Filipina saat ini sudah mulai berkembang pesat. Jadi meskipun skuad timnas Indonesia di ajang AFF ini rasa Eropa, tapi bukan berarti timnas kita bisa berleha-leha.
Sementara itu, striker timnas Indonesia asal Persikabo Dimas Derajat mengaku sedih tak bisa tampil di ajang AFF ini. Tapi ada satu hal yang unik. Usai dicoret oleh Sintayong, Dimas justru mengirim pesan pada Maklok. Dituturkan oleh Maklok, Dimas Derajat mengirim pesan agar klub bisa membawa Indonesia juara. Dan juaranya itu dipersembahkan untuk dirinya dan Persib. Loh, kok Persib? Bukannya Dimas itu Persikabo? Dalam pesannya yang dituturkan oleh Maklok, Dimas Derajat menuliskan, "Kita tak bisa bersama di timnas kali ini, tapi kita akan bersama di klub. Bawa juara AFF itu untuk saya dan Persib." Nah lo, apakah negosiasi Persib dengan Persikabo ini lancar ya? Apakah deal ya Dimas ke Persib di putaran kedua nanti atau... Oke, beberapa hari yang lalu ada salah satu subscriber saya yang meminta saya mengupload berita soal Nadif. Siapa Nadif ya? Muhammad Nadif adalah mantan pemain Persiraja Banda Aceh yang dikontrak oleh tim Liga 2 Perserang-Serang, tapi dia mendapatkan cedera saat uji coba lawan Kalteng Putra dan tak sempat dimainkan di Perserang. Berita ini kabarnya sempat ramai di TikTok ya, meskipun saya baru tahunya itu dari subscriber channel ini. Maklum, saya kan bukan penggemar TikTok. Hihi. Oke, kita cerita singkat aja ya siapa Nadif ini ya. Bernama lengkap Muhammad Nadif Rizky, lahir di Bandung 17 Februari 2001. Ia adalah lulusan Bayangkara Youth, Persib U17, Persis Solo Youth, dan PSS Sleman Youth. Di awal musim 2021 lalu, ia main bersama Persiraja Banda Aceh, tapi Nadif cedera saat uji coba dengan tim Liga 2 PSG Pati lantaran tackle brutal Saiful Indra Cahya. Masih ingat kan? Setelah Persiraja Banda Aceh terdegradasi ke Liga 2, Nadif pun direkrut oleh tim Liga 2 lain ini Perserang-Serang. Tapi sebelum berlaga di kompetisi Liga 2, Perserang-Serang lakukan uji coba dengan tim Kalteng Putra. Nah, disitulah Nadif mengalami benturan dengan pemain Kalteng Putra dan berakibat cedera ACL atau putus urat kaki yang harus menjalani operasi. Nah, kabarnya Nadif ini ditelantarkan oleh tim Perserang-Serang dengan tak mau membiayai pengobatan atau fisioterapinya dari Nadif. Bahkan Nadif kabarnya hanya mendapatkan gaji bulan Juli 2022 saja. Setelah itu, ia dibiarkan terlantar dan dikeluarkan dari seluruh akun media sosial Perserang-Serang. Nah, beberapa hari ini kami coba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kami sudah coba berkomunikasi dengan pihak Nadif, tapi belum direspon. Begitupun dengan pihak APPI juga belum direspon. Maka dari itu kami belum bisa memblow up berita ini atau kasus ini. Soalnya belum ada penjelasan apapun dari berbagai pihak soal hal ini ya. Kami akan coba terus update lagi jika sudah ada perkembangan atau penjelasan dari pihak-pihak tertentu. Karena kami tak mau membuat berita tapi jika tidak ada fakta dan buktinya, nanti ujung-ujungnya kami dibilang hoak atau mengada-ada. Tapi yang pasti, cerita seperti ini tuh udah sering terjadi di sepak bola kita. Hal ini terjadi lantaran kurang profesionalnya mekanisme pengelolaan sepak bola kita dan terutama sistem kontrak kita. Oke, segitu dulu pembahasan kita di video kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Hotspot. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Hotspot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.